Ya kan kita menjawab salam dengan rendah hati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk loh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita materinya adalah kimia judulnya koloid, sistem koloid. Jadi sebenarnya sistem koloid itu sama aja dengan campuran, tapi dia itu di antara campuran homogen sama heterogen. Dia bukan heterogen, tapi dia juga bukan homogen. Jadi di antara. Ya, jadi ibarat kata tuh kayak peralihan dari homogen hampir ke heterogen, heterogen hampir homogen. Jadi kayak nggak kelihatan gitu, hampir nggak kelihatan. Contohnya kayak apa ya? Pernah nggak sih ngaduk susu gitu? Susu bubuk? Pernah. Nah itu kalau diaduk tuh ya, kelihatannya kan homogen tuh. Kelihatannya homogen. Tapi kalau kalian kena senter ya atau senterin aja gitu, itu kayak ada partikel-partikel yang masih bergerak. Kayak masih ada kecil-kecil apa gitu kan, kayak pasir-pasir yang masih bergerak. Nah itu sebenarnya dia itu kelihatan homogen, tapi dia heterogen gitu. Tapi bukan heterogen juga karena ukuran partikel yang masih bergerak itu nggak gede, jadi masih butuh apa ya, butuh ketelitian lagi gitu, karena sangat kecil. Itu namanya koloid. Nah, pengelompokan koloid itu macam-macam. Dia nanti ada ngomongin apa ya? Kalau campuran itu ada terlarut dan pelarutnya. Tapi kalau di koloid itu bahasanya pendispersi dan yang terdispersi. Kayak gitu. Contoh nih. Di sini contohnya ada asap. Asap itu kelihatannya warnanya apa? Abu-abu. Abu-abu. Kelihatannya udah abu-abu aja gitu kan ya. Sebenarnya dia itu nggak pure abu-abu semua gitu. Itu kan sama aja kayak ada campuran. Nah campurannya apa asap itu? Asap itu kan kayak hasil bakaran sampah gitu ya, kendaraan motor. Itu tuh di dalamnya sebenarnya ada karbon gitu. Makanya kalau kalian bakar-bakar apa gitu kan, nanti ada item-itemnya itu. Nah karbon itu kayak padatan yang kayak hitam itu bercampur dengan gas. Tuh. Kelihatannya jadi kayak abu-abu gitu kan. Itu sebenarnya ada padatannya. Jadi kalau kalian bakar-bakar gitu, nanti ada sisanya hitam-hitam itu namanya karbonnya. Itu juga yang menyebabkan udara di Jakarta lah ya. Udara di Jakarta atau di kota-kota yang padat itu jadi panas karena udaranya mengandung karbon. Banyak asap gitu kan. Jadi gesekan karbon dengan gas yang terus-menerus, jadi suhu udaranya naik, jadi panas gitu. Makanya daerah kota-kota itu panas. Banyak contohnya dari koloid itu. Selain asap itu ada debu. Debu, tahu debu? Terus apa lagi nih? Ada spons, batu apung busa, terus batu permata, kaca, dan baja. Di situ ada jenisnya nanti. Yang perlu kalian ketahui nanti, oh ini jenisnya apa? Oh aerosol. Tuh. Aerosolnya juga ada dua, ada aerosol cair, ada aerosol padat. Ya. Aerosol itu pendispersinya itu gas. Pendispersi itu sama aja kayak pelarutnya ya. Pendispersi itu sama aja kayak pelarutnya. Misalkan kalau bikin air gula, air itu pelarutnya, gula itu yang terlarutnya. Nah kalau di sini pendispersi bahasanya. Pendispersi adalah pelarutnya gitu kan kalau pada campuran kemarin. Nah di sini kalau aerosol itu dari kata aero itu berarti itu gas ya. Dengan sol itu padatan. Aerosol jadinya. Gas dengan
padatan. Itu kalau aerosol padat. Kalau aerosol cair, itu gas dengan zat cair gitu ya. Terus ada lagi buih. Tahu buih nggak? Buih. Buih itu kayak kalau kita ke pantai ada ombak gitu ya. Habis kena batu-batuan, banyak busa-busa kecil gitu. Itu buih itu. Buih. Terus ada emulsi. Emulsi itu cairan dengan cairan. Emulsi itu kayak apa ya? Contohnya ada santan, susu, itu termasuk emulsi. Terus kalau sol cair artinya sol tadi kan padat ya. Nah, padat dengan cair. Tapi di sini yang bertindak sebagai pendispersinya itu adalah cairannya. Contohnya tinta. Tinta itu sebenarnya kelihatannya udah gelap aja gitu. Padahal itu campuran dari padatan dengan cairan. Ya, Delinda gelap. Terus Siapa sih? masih ada lagi ya, ada busa padat, ada gel, ada sol padat. Nanti dibaca di bukunya. Mau pintar kirimin gambarnya ya ke temennya. Gambar Nah, apa, terus- Pak? Bapak, Ya. kata Nadia nggak ada sinyal. Apa? Iya, kenapa? Mongot. Kata Nadia nggak ada Gambar sinyal. apa? Oke. Tadi itu pengelompokan koloid ya. Tadi definisinya udah, pengelompokannya udah, terus ada sifat-sifat koloid dan penerapannya. Sifat-sifat koloid dan penerapannya itu satu ada efek tindal. Efek tindal itu kalau misalkan ada koloid tadi gitu misalkan atau ada air dengan susu itu kalian senterin gitu ya. Nah, kalau disenterin itu nanti kelihatan partikel-partikelnya. Itu namanya efek tindal. Jadi kayak gejala penghamburan sinar. Jadi akibatnya apa? Sinarnya itu nggak lurus gitu, nggak lurus nembus gitu aja, tapi ada yang kayak berkurang gitu atau terhamburkan cahayanya karena adanya partikel-partikel koloid tadi, gitu ya, yang terlarutnya atau yang terdispersinya. Terus ada gerak Brown. Nah, gerak Brown itu adalah gerakan patah-patah partikel-partikel koloid secara terus-menerus dengan arah sembarang. Pernah ngelihat debu kena cahaya gitu apa? Genteng gitu kan. Ada lubangnya, nanti tembus cahayanya, tapi pas ngeliat cahayanya kayak ada yang gerak-gerak gitu tuh. Selanjutnya itu ada apa lagi ya? Adsorpsi. Adsorpsi atau absorpsi nggak? Adsorpsi itu penyerapan. Adsorb, bahasa Inggrisnya adsorb gitu ya. Penyerapan. Jadi contohnya apa sih? Yang menggunakan sifat penyerapan tuh. Jadi kalau nanti kita mau memisahkan koloid tadi, itu dengan cara penyerapan gitu. Jadi nanti terpisah tuh pendispersi dengan yang terdispersinya. Akhirnya itu disebut dengan cara adsorpsi ya atau dengan cara menyerapnya gitu. Jadi ada yang terserap, biasanya itu adalah yang terdispersinya. Nah, nanti terpisah tuh terdispersi dengan pendispersinya. Kayak gitu. Contohnya itu ada kayak pemutihan gula pasir. Sebenarnya gula pasir itu kalau kalian tahu kan tebu yang digiling gitu ya, itu warnanya itu agak bening gitu sebenarnya, agak kecoklat-coklatan gitu. Cuman dengan adanya pengetahuan kimia gitu, dengan cara absorpsi itu digunakan ke pembuatan gula pasir, akhirnya gula pasirnya itu agak putih-putih gitu kan. Bahkan sampai ada yang bening banget gitu.
itu dengan cara adsorpsi. Terus kayak pewarnaan kain juga. Jadi kan kainnya berwarna tuh. Ada campurannya dengan apa tuh? Tinta ya. Terus penjernihan air. Biasanya kalau di kolam-kolam renang tuh ada kayak apa namanya? Kaporit ya? Ada kaporit. Itu kan untuk Iya. menghilangkan air, menyerap-nyerap kotoran-kotoran yang ada di air. Cuman sebenarnya itu nggak bagus karena itu kimia ya. Kelihatannya aja bersih gitu. Tapi malah ngerusak organ yang lain gitu, kulit atau mata gitu kan. Kalau orang berenang di kolam yang banyak kaporitnya, tinggi kaporitnya, matanya biasanya merah gitu. Oke. Apa lagi nih? Nah, ada manfaatnya, ada manfaat koagulasi. Nah, koagulasi ini koagulasi itu salah satu penerapan juga. Koagulasi itu penggumpalan. Kalau kalian pernah dengar Anin ngomong koagulasi dulu lagi ngebahas apa tuh? Golongan darah ya. Jadi kalau ada darah ditetesin anti serum itu, dia menggumpal. Nah, itu namanya koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan. Ya. Nah, penggumpalan sehingga nanti lama-lama menumpuk. Menumpuk gitu. Contohnya itu ada pembentukan delta. Delta di muara sungai. Ya. Terus ada industri karet alam. Nah, industri karet alam itu yang pohon karet yang digores gitu. Pinggirannya tuh jadi kayak ada jalan cairan karet gitu dari batang getah karetnya itu dikumpulkan, nanti dikasih obat tuh biasanya. Aneh udah pernah ngalamin sendiri gitu ya. Dikasih obat, nanti karetnya yang tadinya cair itu mengeras gitu, menggumpal. Jadi air-airnya itu terpisah, mulai terpisah. Karet-karetnya malah menggumpal gitu. Jadi mengeras gitu. Itu koagulasi juga. Sama juga dengan tadi penjernihan air juga termasuk koagulasi itu. Oke. Ada apa lagi nih? Nah, ada cara pembuatan dan pemurnian koloid. Ya. Pembuatan koloid. Ada cara dispersi, ada cara kondensasi, gitu kan. Kalau dispersi itu pembuatan koloid dari partikel yang lebih kasar, ya, daripada koloid. Ada dispersi mekanik, dispersi elektrolik, dan dispersi peptidasi. Ini jelasnya kalian baca deh di bukunya. Jadi materi ini tuh teori semua kok, tenang aja. Terus ada cara kondensasi, pembuatan koloid dari partikel yang lebih halus daripada koloidnya. Kalau tadi kan yang lebih kasar daripada koloidnya, kalau ini yang lebih halus. Begitu. Nah, ada lagi nih. Terakhir itu pemurnian koloid. Pemurnian koloid. Kalian pernah ini enggak? Tahu lah ya, minimal tahu kayak orang cuci darah gitu. Cuci darah tahu? Tahu ya. Nah, itu salah satu pemurnian. Jadi darahnya itu yang dimurniin gitu. Darahnya dimurniin dari kotoran-kotoran, atau kalau bahasa yang dibahas di sini adalah suspensinya atau koloid yang bercampur dengan darah itu. Ya, itu biasa kalau orang yang udah sakit parah itu atau ginjalnya udah nggak mampu menyaring darah dengan baik lagi gitu ya. Di dalam ginjal ada nefron kan ya. Nefron itu yang buat menyaring itu udah nggak bekerja dengan optimal, sehingga dia butuh bantuan, yaitu dengan cara penjernihan darah itu tuh namanya apa sih? Hemodialisis ya, hemodialisis darah. Jadi gitu. Nanti dia kalau ke rumah sakit dimasukin selang ke tangannya, gitu. Masukin selang ke tangannya, terus disedot, selang yang satu nyedot, masuk ke mesin darahnya, disaring tuh, kayak di filter, kan?
Terus yang udah berjenih masuk lagi ke selang yang kedua, selang kedua terhubung juga ke tangannya atau ke bagian tubuhnya, dimasukin lagi ke tubuhnya yang udah dijernihin begitu. Ya, semoga kalian nggak sampai segitunya ya. Tuh repot banget. Soalnya dia yang namanya hemodialisis itu dia harus setiap waktu yang udah ditentukan harus ke rumah sakit buat ngebersihin darahnya. Makanya ginjalnya dijaga dengan cara minum air yang cukup setiap hari. Oke, lanjut. Ada ultrafiltrasi. Nah, ultrafiltrasi itu berarti menyaring ultra itu berarti apa ya? Yang lebih dari menyaring partikel yang tadi itu. Jadi diameter partikel koloid yang lebih kecil daripada suspensi. Jadi lebih kecil lagi daripada suspensi itu yang bakal disaring. Itu namanya ultrafiltrasi. Jadi penyaringan ukuran partikel yang lebih kecil lagi daripada partikel suspensi. Yang tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Bahkan kertas saring aja masih lewat dia. Nah, terakhir itu ada elektroforesis. Elektroforesis itu katanya di sini selain untuk menentukan muatan koloid dan memisahkan asap dan debu di udara, elektroforesis juga digunakan memurnikan koloid. Cara kerjanya sama gitu. Jadi nanti ada koloid yang bermuatan negatif gitu. Jadi kan partikel-partikel yang bergerak itu ada yang bermuatan gitu. Yang negatif akan menuju elektrode positif, koloid yang positif menuju elektrode yang negatif gitu. Nah, materinya itu doang. Itu materi koloid. Ya. Materi koloid. Kalian bisa baca-baca buku di internet. Gitu. Yang nggak ada bukunya boleh baca di internet gitu. Nanti soal kimianya itu ya tentang koloid doang semua ya, ada 4. Enggak. Ada koloid itu ada 2 kalau nggak salah. 2 atau 1 gitu, lupa. Ada koloid, ada apa lagi kemarin? Hasil kali kelarutan. Sama ini. Terakhir itu ada apa? Hidrolisis tuh. Hidrolisis 1 soal. Terus kalau nggak salah hasil kali kelarutan ada 2. Koloid ada 1. Gitu. Ya, soalnya gampang kok. Ya, ada yang mau nanya? Gampangnya Bapak. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oh iya, udah mandi ya? Udah. Oh, udah. Kirain nggak mandi seharian gitu. Enggak ya, 2 kali sehari. Aneh mah udah pernah. Lebih jorok Bapak Bukannya berarti. Bapak mandi seminggu sekali. Jahat banget, Kalau sumpah. ingat, terima kalau ingat. Demi Oh, Allah. ya kan Bapak mandinya kalau inget Allah. doang. Kalau keteknya bau, mandi tuh. Demi Allah. Dah, kalau nggak ada yang nanya, aneh tutup nih. Kita gibah di sini. Iya nih. Bagus ini. Kalau nggak ada yang mau nanya, aneh anggap udah paham. Nanti Nopi kirim fotonya ya ke teman-temannya. Foto ini materi yang tadi dijelasin banyak dong. Banyak sekali. Iya, ntar Tapi kok Bapak kirim dikit nih. doang tadi ngejelasinnya. Lah, Banyak kan banget, Del. Banyak banget, sumpah. singkat. Masa aneh baca semua? Kirain Banyak bakal sedikit itu kirain. Enggak loh. Banyak banget, banyak gambarnya lagi. Tuh, gambarnya. Ada contohnya, ada apanya lah begitu. Ada fotonya, ada gambar emak-emak lagi hemodialisis.
Udah amat lah. Oke, kalau gitu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.